diundang untuk hadir pada pengukuhan ini. Kenapa saya bersemangat? Karena kita sama. Orang Inggris mengatakan we are on the same boat. Kita berada di perahu yang sama. Kita sama. Saya dari kampung, kita semua berasal dari kampung, sama. Dari kampung kan? Ya, nggak perlu menjawab, kelihatan dari mukanya. Ibu-ibu memiliki jilbab warna merah maron. Di rumah juga saya punya beberapa baju warna merah maron. Kita sama. Kita sama-sama guru. Sahabat-sahabatku semua. Itu yang utama. Kita sama-sama guru. Saya guru besar, teman-teman. Bukan saya yang bilang itu. Guru profesional. Janganlah. Masa mau mengatakan dirinya guru kecil? Tidak ada istilah guru kecil itu. Dalam aturan pemerintah, peraturan kita tidak ada istilah guru kecil. Ya. Dalam masyarakat, kehidupan masyarakat yang ada guru bertubuh kecil. Kita sama-sama guru. Cita-cita saya sejak kecil menjadi guru. Alhamdulillah terwujud seperti bapak-bapak ini. Saya hanya mendapatkan bonus menjadi guru besar. Itu hanya bonus. Apalagi menjadi rektor 2 periode, itu bonus. Ya, setelah itu saya akan kembali fokus menjadi guru pendidik. Dan guru itu adalah passion saya. Kenapa? Karena saya adalah seorang profesor. Kata profesor, sahabat-sahabatku semua, berasal dari kata profesi, profesional. Jadi kita sama. Karena akar kata yang dipakai untuk menunjuk profesi kita itu sama. Saya profesor, ibu-ibu, bapak-bapak semua adalah guru profesional. Selamat. Saya melihat, saya pakai kacamata saya lagi. Saya melihat bapak-bapak, ibu-ibu penuh antusias. Waktu kami siap-siap menunggu Andre Gulutak, Menteri Agama, luar biasa sudah berkumpul di lobi hotel, salah satu hotel terbesar di Kota Makassar. Tapi saya penasaran. Izinkan saya bertanya kepada berapa peserta ini, Pak, yang ada di sini, yang hadir di sini, 1.500-an. Saya bertanya, saya penasaran. Siapa di antara bapak-bapak ibu-ibu yang pertama kali ke Makassar? Naik kata. Coba naik kata. Yang pertama kali ke Makassar. Baru ke Makassar. Coba yang di sana dari mana? Coba dari mana? Berteriak saja dari sana. Dari mana? Satu orang. Nah. Yang lain? Ya. Dari ibu berasal dari Burung Raya, Kalimantan Tengah. Pertama kali ke Makassar.
ibu lebih baik dari saya. Karena saya belum pernah ke burung raya. Karena panggilan sebagai guru profesional bisa menginjak Makassar. Dan untuk pertama kalinya juga bisa melihat seseorang yang bernama Hamdan Johannes. Itu maksud saya, Selamat. Luar biasa, saya sangat terharu tadi. Seharusnya saya disiapkan isu di sini. Bapak Ibu datang dari 9 provinsi, 90 kabupaten. Dan ijazahnya saya pastikan saya sudah tanda tangani semuanya. Saya sisi di persoalan ini juga. Ya. Saya mendengar keluhan, bahkan ada yang berencana untuk demo. 6.000. Setiap tahun saya selaku rektor dengan memiliki mahasiswa kurang lebih 30.000. Winalarin 30.000. Saya menandatangani ijazah setiap tahun itu S1, S2, S3 dan profesi itu sekitar hampir 7.000 per tahun. Ya, tunggu dulu. Bapak Ibu harus saya tanda tangani yang setara dengan 1 tahun. Datang bukannya, datang wadik satunya, datang ketujurusannya. Bagaimana ijazah? Kalau saya jawab bagaimana apa? Menuntut negosian, Pak Rektor digotong oleh ajudan ke rumah. Di rumah seharusnya saya sudah bercengkrama dengan istri tercinta saya yang sangat cantik. Saya minta sangat peduli, pintar memasak dan penemu yang baik. Penemu yang baik. Karena semua yang di kantong saya juga bisa. Penemu yang baik. Habis hilang karena gara-gara arus. Pak Ali pergi karena sudah malam. Anak saya lagi yang ikut menarik itu ijazah sertifikat. Tiba-tiba anak saya bertanya, kalau bapak capek, bisakah saya gantikan tanda tangan? Betul-betul perjuangan. Alhamdulillah bisa tuntas 6.300 lebih. Dan bapak-bapak ibu bisa ditentukan pada hari ini. Selamat. Pada kesempatan ini, secara singkat saya ingin menjelaskan sedikit sebagai perenungan dan bekal bagaimana sebenarnya esensi profesionalisme ini. Bagaimana menjadi guru profesional? Apa cirinya? Apa yang harus selalu dibawa saat kita menjadi guru profesional? Apa yang harus selalu melekat dalam diri kita, identitas kita? Sesuatu yang embedded, yang tidak pernah terlepas dari diri. Karena kita menjadi guru profesional. Hadirin sekali, bapak-bapak, ibu-ibu disebut guru profesional, maka identitas itu tidak akan pernah lepas. Berbeda dengan sarung, berbeda dengan baju, berbeda dengan pakaian toga atau pakaian kebesaran perempuan. Setelah selesai dilepas. Menjadi guru profesional, dia harus terbawa terus. Masuk ke toilet, bismillah. Apa yang dibaca kalau masuk toilet? Saya guru profesional.
Sesuatu yang embedded. Nah, di sini sambil saya mengikuti semua, saya mencoba menyimak. Saat saya menyimak, saya mencoba mencoret yang bisa menjadi oleh-oleh dan bahan renungan. Ciri yang pertama guru profesional, tidak gaptek, tidak terinfeksi penyakit TBC. Gaptek, gagap teknologi. TBC tidak bisa komputer. Naikkan tangannya di sini yang masih merasa tidak bisa TBC mengoperasikan teknologi komputer. Allah kasih, ternyata masih ada pale ya. Waktu batch sebelumnya masih sistem portofolio atau pelatihan apa itu sebelumnya. Ya, PLPG. Saya menjadi instruktur. Terus saya beri motivasi seperti itu. Nah, salah satu pesertanya itu dari Konawe. Nah, ada berita dari Konawe karena teman guru dari Konawe menjadi peserta pada angkatan berikutnya. Dia cerita, dia bilang, Pak, ada oleh-oleh cerita dan lucu sekali. Karena setelah saya beri semangat bahwa tidak boleh gaptek, semua guru profesional harus punya komputer, laptop. Nah, setelah selesai pelatihan, pergi ke komputer, saya adalah guru profesional. Buktinya ini di tanganku, anak-anak. Di kampungnya belum ada yang punya laptop di sekolahnya. Laptop menandakan saya guru profesional. Nah, tiba-tiba sambil dia terangkan, mendekat bersemangat, dia mendekat ke murid-muridnya. Tiba-tiba ada murid-muridnya mau pegang sedikit. Jangan mau pegang. Saya saja tidak tahu apa isinya. Jadi, dia simbolik. Sebenarnya semangat itu harus mengejawantah dalam bentuk perilaku profesional. Jadi, sekali menjadi guru profesional, jangan pernah berpikir bahwa Bapak Ibu tidak bisa lagi, tidak bisa, sama sekali tidak bisa mengoperasikan perangkat teknologi. Sekali lagi, jangan menjadi guru yang terkena penyakit TBC. Yang kedua, guru profesional adalah guru yang memiliki kemandirian batin. Mandiri batinnya, tidak mudah terkena provokasi. Dia tenang, tapi tidak lantas menjadi dingin. Beda dingin, beda tenang. Dibilang sebelum dia pelatihan di UIN Alauddin, kayaknya orangnya itu tenang sekali. Setelah dia menjadi guru profesional, dia dingin. Dingin sekali, kayak tidak ada reaksi. Kalau dulu kita berbicara, dia semakin tenang. Tapi setelah dia menjadi guru profesional, jadi bedakan antara tenang dan dingin. Setelah menjadi guru profesional, dia menjadi kuat. Saya kuat, tapi tidak lantas menjadikan dirinya keras. Anak-anakku, tahu saya guru profesional. Gunakan kau itu. Dia kuat, tidak lantas dia menjadi keras. Yang tidak kalah pentingnya, kemandirian batinnya adalah dia terbuka, open, inklusif, tapi tidak lantas kehilangan batas. Jangan karena menjadi guru profesional, tradisi, adat cenderung sudah dilanggar karena merasa dirinya
sudah setingkat atau lebih baik dari guru-guru yang lain. Kemandirian batin. Yang tidak kalah pentingnya, ciri menjadi guru profesional, sahabat-sahabatku semua, kemampuan untuk mengelola emosi. Tidak ada lagi istilah baper. Guru profesional tidak mudah baper, tidak mudah tersinggung. Di roasting tenang jiwanya, dibully oke. Tidak mudah sensi. Oh, menjadi guru profesional sedikit-sedikit sensi. Tidak dijawab WA-nya sensi. Hanya dibaca WA-nya menggerutu di grup. Tidak direspon di WA, langsung minta keluar grup atau leave. 2 hari tidak digubris dong bunyi admin, kasih masuk lagi. Ayat yang pertama turun teman-temanku, Iqra, baca. Jadi kalau WA-mu dibaca tidak dibalas, itu wajar. Ayat yang pertama turun tidak mengatakan balaslah. Kata kunci berhenti di sensi. Ada itu guru, maaf saya logat Makassar. Ada guru itu selalu ngabombe murid-muridnya. Ya. Murid-muridnya nakal ngabombe, pilih kasih. Siapa murid yang lebih dermawan itu yang diberi prioritas perasaan. Tak boleh. Itu bukan guru profesional. Itu adalah guru amatiran. Guru amatiran mananya apa? Tidak layak mendapatkan tunjangan. Karena dia belum menjadi profesional. Apalagi mampu mengelola emosi, tidak mudah terjebak apa yang disebut dengan apa yang disebut istilah FOMO, fears of missing out. Takut sekali ketinggalan zaman. Itu efek daripada hedonisme, materialisme, gayanya ji. Dia bilang, berubahnya itu saya lihat Ibu Santo. Tidak ada Ibu Santo di sini. Dia apa berubah Ibu Santo? Dia bilang, dulu sebelum pelatihan ikut batch ketiga di Makassar, jilbabnya sederhana. Tapi setelah lulus, apalagi pulang dari pengukuhan di Hotel Claro, sudah bertingkat-tingkat saya lihat. Dulu, waktu belum profesional, bau parfumnya biasa-biasa yang kita beli di, apa namanya, yang kecil-kecil itu, yang isi ulat. Saya duga yang ketawa itu pasti melakukan itu juga. Tapi sekarang setelah lulus profesional, itu merek parfumnya katanya sudah tidak di situ. Dan jarak-jarak 500 meter sudah tercium. Parfum dari Makkah kapan itu barangkali. Fears of missing out, FOMO. Jangan sampai melanda guru-guru profesional. Dan itu sangat disayangkan. Selalu takut ketinggalan gaya. Wah, maaf velocity ki anak-anak. Tidak mau muncul juga di TikTok. Tunggu. Tidak ada pekerjaan. Fears of missing out. Pergi orang sekarang zamannya apakah itu kalau di kampung kan kita main kasti. Itu mau ketua
Bung Martin dulu main kasti. Sekarang karena guru profesional tidak mau main kasti. Dia main apa sekarang? Main apa? Kenapa tak sekali? Jangan-jangan sudah beli raket. Betul-betul ini guru profesional ini. Aduh, tahan kita batasi di pemerintah nanti. Luar biasa. Kemampuan mengelola emosi selain FOMO, fear of missing out, tidak mampu bertahan di tengah arus disrupsi sekarang, besok berubah terus, dan kita tidak punya kemandirian. Itulah yang saya sebut guru profesional mampu mengelola emosi dengan baik. Sedikit lagi, tak apa-apa ya. Guru profesional cirinya yang paling mendasar, mampu berdamai dengan konflik masa lalu. Karena saya tahu kita ini guru sebuah komunitas. Kita berada dalam miniatur sosial. Di situ ada dinamika, ada bombe-bombe, ada tidak baku ngomong, bahkan ada bertahun guru tidak ngomong dengan sesamanya guru. Selesaikan persoalan konflik masa lalu setelah menjadi guru profesional. Masih mending kalau sesama guru bombe-bombe. Bahkan muridnya juga tak bombe terus. Bisa. Mampu bombe dengan tetangganya. Mampu bombe dengan kepala sekolahnya. Bahkan berencana mau kudeta kepala sekolahnya. Mau demo. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini tidak move on. Dia tidak memiliki kemampuan berdamai dengan masa lalu. Ketika kita menjadi profesional dengan muatan etika moral yang kita junjung, yang salah satu mengisi muatan profesionalisme itu, maka apa yang menjadi konflik masa lalu kita berdamai. Dua yang terakhir, guru profesional cirinya tidak perlu selalu membuktikan apa-apa tentang dirinya. Agak berat ini. Tidak perlu membuktikan apa-apa tentang diri kita. Lalu apa memang kamu dibuktikan? Kan belum ada gaji toh? Makanya macam bercanda. Orang akan menilai sendiri bahwa apakah kita layak menyandang profesionalisme itu. Itu menjadi ujian terbesar kita sebagai guru profesional. Tidak perlu ditulis di jidat. Ya, Santo guru profesional. Ya, tidak perlu selalu ditulis di depan nama GR Santo. Orang akan paham bahwa betul-betul setelah pelatihan dan lulus mengikuti program sertifikasi guru, program profesi guru, betul-betul dirinya sudah berubah menjadi guru profesional. Belajar dari saya, teman-temanku semua. Waktu pertama kali saya menjadi guru besar sekitar 17 tahun yang lalu. Saya menjadi guru besar di kala usia 37 tahun. Masih muda waktu itu. Ya, sebentar tepuk tangannya. Ada yang lebih bagus. Ada lebih bagus. Masa lalu sudah sangat lama. Ya, sahabat-sahabatku semua, luar biasa. Ketika saya pertama kali menyandang profesor di kala saya menemukan profesor itu sudah pada tua, botak, ringkih, lupa. Saya tiba-tiba bergabung dengan komunitas mereka.
Oh, luar biasa. Keren saya. Dan waktu itu ketika saya dipanggil Pak Hamdan di jalan, Pak Hamdan, saya tidak mau menengok. Pas dia rubah, Profesor Hamdan, oh ya. Jangan seperti saya. Kita hadir tidak perlu membuktikan apa-apa. Toh masyarakat akan menilai. Komunitas sekolah akan memberi asesmen kepada kita bahwa betul profesi guru produk UIN Alauddin layak memang diandalkan. Tepuk tangan untuk kita. Terakhir sekali. Kita punya 3 hal wajib kita kantoni sekarang. Sekarang 3. Kantoni 3 hal sekarang juga. Yang pertama, pengetahuan. Jangan pernah membiarkan diri menjadi guru profesional tanpa mengantongi pengetahuan. Yang kedua, kantongi uang. Jangan pernah hidup tanpa uang. Susah gitu. Susah. Pertama pengetahuan, yang kedua uang, dan yang ketiga kantongi integritas. Jangan pernah, sebentar tepuk tangannya. Jangan pernah menjadi guru profesional tanpa mengantongi integritas. Integritas itu adalah karakter teman-temanku. Bila mana tidak mengantongi yang ketiga integritas, maka 2 yang pertama sama sekali tidak perlu. Uangnya berikan saja kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.